Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang kengerian ibu hamil tua, teror malam kuntilanak, kuyang dan wewe gombel di rumah tua. Malam Jumat Kliwon itu, Aulia yang tengah hamil tua, merasa ada yang aneh. Suara-suara aneh terdengar di rumah tua peninggalan neneknya di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Suaminya, Tono, sedang bekerja di luar kota, meninggalkan Aulia sendirian di rumah. Desa tempat Aulia tinggal terletak jauh dari keramaian, dikelilingi oleh hutan lebat dan sawah yang luas. Dinding-dinding kayu rumah itu sudah mulai lapuk dimakan usia, dan atap gentengnya sering berderak ketika angin bertiup kencang. Malam ini, angin berhembus lebih kencang dari biasanya, menerobos celah-celah jendela yang mulai renggang dan membuat tirai-tirai tipis berkibar pelan. Di tengah kesunyian malam, Aulia mendengar suara-suara bisikan yang samar namun jelas. Seperti ada seseorang yang berbicara pelan di balik dinding rumah, meski ia tahu bahwa ia sendirian di rumah itu. Aulia duduk di ruang tengah, mencoba mengalihkan perhatiannya dengan membaca buku. Namun, setiap kali ia berusaha fokus pada halaman-halaman yang terbuka di depannya, suara-suara aneh itu semakin jelas terdengar. Desir angin yang menembus rumah tua itu terasa semakin dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menghubungi suaminya, Tono, melalui telepon, namun sinyal di desa itu sangat buruk. Setelah beberapa kali mencoba tanpa hasil, Aulia menyerah dan meletakkan ponselnya di meja. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Namun, perasaan tidak nyaman itu tidak kunjung hilang. Sekitar pukul 11 malam, ketika Aulia hendak tidur, tiba-tiba lampu di rumahnya padam. Kegelapan total menyelimuti ruangan. Dengan hati-hati, ia meraba-raba mencari lilin yang biasa disimpan di laci meja. Namun, sebelum ia berhasil menemukannya, terdengar suara tawa serak dari arah dapur. Aulia mencoba mengabaikannya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya saja. Suara tawa itu semakin keras dan mendekat. Dengan gemetar, ia berjalan menuju dapur, lilin di tangan, mencoba mencari sumber suara. Ketika ia menyalakan lilin, wajah pucat seorang wanita dengan rambut panjang terurai berdiri di depannya, tatapan matanya kosong dan menakutkan. Dengan detak jantung yang semakin cepat, Aulia merasa darahnya berdesir dingin. Wajah pucat kuntilanak itu semakin jelas dalam cahaya lilin yang bergetar. Rambut panjangnya yang acak-acakan menutupi sebagian wajahnya, tetapi mata kosong itu tetap menatap tajam ke arah Aulia. Aulia terpaku di tempatnya, napasnya tertahan. Suara tawa serak dan mengerikan dari kuntilanak itu bergema di seluruh ruangan, membuat dinding-dinding kayu rumah tua itu seolah bergetar. Tawa itu semakin lama semakin keras, menggema dalam kegelapan, membuat Aulia merasakan teror yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam keputusasaan, Aulia berusaha menggerakkan kakinya, namun tubuhnya terasa kaku. Ia merasakan kehadiran yang sangat dekat, seolah-olah kuntilanak itu bisa merasakan ketakutannya. Lilin di tangannya mulai bergetar hebat, hampir padam oleh desahan napasnya yang berat. Kemudian, kuntilanak itu bergerak maju. Gerakannya pelan, namun setiap langkahnya seolah mengancam, membuat ruangan terasa semakin sempit dan mencekam. Aulia berusaha mundur, tetapi kakinya tersandung kursi di belakangnya.
Ia jatuh terduduk, lilin terlempar dari tangannya dan padam. Dalam kegelapan total, Aulia hanya bisa mendengar napasnya sendiri yang tersengal-sengal dan suara tawa mengerikan itu yang semakin mendekat. Ia meraba-raba lantai, mencari lilin yang terjatuh, namun tangannya hanya merasakan dingin dan kelembapan lantai kayu. Suara tawa itu kini tepat di atasnya, dan Aulia merasa tubuhnya kaku oleh rasa takut yang luar biasa. Tiba-tiba, Aulia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Sentuhan itu seperti es, menusuk sampai ke tulang. Ia menjerit, namun suaranya teredam oleh ketakutannya sendiri. Dalam kegelapan, ia merasakan kehadiran kuntilanak itu semakin dekat, seolah-olah ingin merasuk ke dalam dirinya. Aulia berusaha mengingat doa-doa yang diajarkan neneknya, berusaha melawan teror yang melumpuhkannya. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, ia mulai berdoa dengan suara gemetar. Doa-doanya terdengar kecil dan rapuh dibandingkan dengan tawa mengerikan kuntilanak itu. Namun, ia terus berdoa, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya. Perlahan, tawa kuntilanak itu mulai mereda, seolah-olah doa-doa Aulia mulai memberi efek. Aulia merasakan sentuhan dingin di pundaknya menghilang, dan kehadiran mengerikan itu mulai menjauh. Ia terus berdoa. Suara doanya semakin kuat seiring dengan hilangnya teror. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, suasana di dapur kembali sunyi. Aulia membuka matanya perlahan, mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan. Ia merasakan kehadiran kuntilanak itu telah menghilang, namun ketakutannya masih tersisa. Dengan tangan gemetar, ia mencari lilin dan berhasil menyalakannya kembali. Dalam suasana rumah yang remang-remang, hanya cahaya sebuah lilin yang dia pegang, Aulia merasakan kehadiran lain. Suara gemerisik di sudut ruangan membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan hati-hati, ia menoleh dan seketika itu pula tubuhnya membeku. Terlihat sosok hitam dengan mata merah menyala. Bentuknya mengerikan, hanya kepala dan organ tubuh bagian dalam yang melayang, mencari mangsa. Aulia menjerit ketakutan, lilin di tangannya bergetar hebat. Tubuhnya gemetar, dan ia merasa jantungnya berdetak begitu cepat seakan ingin meledak. Kuyang itu melayang perlahan ke arahnya, mata merahnya yang menyala menatap tajam seolah menembus jiwanya. Organ tubuh yang menggantung dari lehernya berdenyut, mengeluarkan suara gemericik yang membuat suasana semakin mencekam. Dengan panik, Aulia berlari menuju kamar tidur. Ia merasa kakinya lemas, namun adrenalin memaksanya untuk terus bergerak. Saat ia mencapai kamar, ia mengunci pintu dengan tangan yang gemetar, berharap pintu kayu itu bisa menjadi penghalang dari teror yang mengikutinya. Nafasnya tersengal-sengal, ia bersandar di pintu, mencoba mengatur napasnya. Namun, harapannya sirna ketika ia mendengar ketukan pelan di jendela kamarnya. Suara ketukan itu berirama, seperti jemari panjang yang mengetuk-ngetuk kaca dengan perlahan. Aulia menoleh ke arah jendela, melihat bayangan samar di balik tirai. Ketukan itu semakin keras, dan suara pelan yang memanggil namanya, Aulia, membuat darahnya berdesir. Dengan tangan gemetar, Aulia mendekati jendela. Ia mengintip dari balik tirai, berharap tidak melihat apa-apa. Namun, saat ia menyingkap tirai sedikit, ia melihat wajah pucat seorang wanita tua dengan rambut panjang berantakan. Wanita tua ini memiliki penampilan yang sangat menyeramkan. Rambutnya panjang, kusut, dan kotor, berwarna kelabu, terurai liar menutupi sebagian wajahnya yang menakutkan,
matanya besar dan melotot dengan tatapan kosong namun penuh kebencian yang dingin. Bola matanya yang hampir menonjol keluar berwarna merah menyala, seperti bara api yang menyala dalam kegelapan. Senyum mengerikan menghiasi bibirnya yang tipis dan pecah-pecah, memperlihatkan deretan gigi tajam yang runcing, seolah-olah siap merobek apapun yang mendekat. Tubuhnya yang kurus kering terlihat begitu menyeramkan dengan tulang-tulang yang menonjol dari balik kulitnya yang tipis. Ia mengenakan kain lusuh dan robek-robek yang melambai tertiup angin malam, menambah kesan angker dan tak berwujud nyata. Jemarinya panjang dan kurus, dengan kuku-kuku yang tajam dan panjang, siap mencengkeram mangsanya. Wewe Gombel itu mengangkat tangannya, memperlihatkan jemarinya yang panjang dan kurus, seolah-olah ingin meraih Aulia. Aulia tersentak mundur, menutup tirai dengan cepat. Ia bersembunyi di sudut ruangan, mencoba menenangkan diri. Namun, ketukan di jendela tidak berhenti, semakin keras dan mendesak. Tawa serak dan mengerikan dari Wewe Gombel terdengar dari luar, menggema di seluruh ruangan. Dengan putus asa, Aulia berdoa, berharap teror ini segera berakhir. Namun, suara tawa itu semakin keras, dan ketukan di jendela semakin kuat. Suasana di kamar semakin mencekam. Tiba-tiba, pintu kamar berderak, suara kayu tua yang melengking memecah keheningan malam. Seolah ada yang mencoba membukanya dari luar, tekanan pada pintu semakin kuat, membuat engselnya bergetar. Aulia menatap pintu dengan ketakutan, matanya terbelalak dan napasnya tersengal-sengal. Ia merasakan kehadiran Kuyang di baliknya, hawa dingin yang menjalar dari celah-celah pintu menambah suasana mencekam. Pintu kayu itu bergetar lagi, kali ini lebih keras, seolah-olah ada kekuatan besar yang mendorongnya dari luar. Aulia tahu bahwa pintu itu tidak akan bisa menahan makhluk mengerikan itu untuk selamanya. Dengan setiap derak dan gemeretak, ketakutannya semakin memuncak. Tubuhnya mulai gemetar hebat, kakinya terasa berat seolah terpasung oleh rasa takut. Ketika pintu mulai terbuka sedikit demi sedikit, celah sempit yang terbentuk mengungkapkan kegelapan pekat di baliknya. Aulia merasakan jantungnya berdegup kencang, denyutnya terasa di seluruh tubuhnya, membuat telinganya berdengung. Tubuhnya mulai kaku oleh rasa takut, seolah-olah setiap ototnya menolak untuk bergerak. Cahaya lilin yang bergetar di sudut ruangan hanya memperparah suasana, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding. Bayangan Kuyang, dengan mata merah menyala dan organ tubuh yang menggantung, mulai terlihat samar-samar di celah pintu yang semakin terbuka. Suara desisan dan gemerisik mengerikan terdengar dari balik pintu, seolah-olah makhluk itu sedang merangkak mendekat. Aulia merapatkan tubuhnya ke dinding, berusaha menjauh dari pintu yang kini terbuka sedikit lebih lebar. Suara detak jantungnya terasa seperti genderang perang di telinganya, sementara keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin berteriak, namun suaranya tertahan oleh rasa takut yang mencekik. Dengan mata yang terbelalak penuh teror, Aulia melihat usus yang menggantung kurus dan mengerikan mulai merayap masuk melalui celah pintu. Usus itu berlumuran darah menjulur ke dalam, seperti meraba-raba mencari mangsa. Desis napas Kuyang yang terdengar serak dan berat menambah ketegangan di udara. Dalam keputusasaan, Aulia berusaha menggerakkan tubuhnya yang kaku, namun rasa takut yang melumpuhkan membuatnya sulit bergerak. Ia merasakan kehadiran Kuyang semakin dekat, tatapan mata merahnya yang mengerikan menembus kegelapan, seolah-olah menatap langsung ke dalam jiwanya. Pintu kamar kini terbuka lebih lebar, mengungkapkan sosok mengerikan Kuyang sepenuhnya,
melayang dengan kepala dan organ tubuh yang menggantung, siap untuk menerkam mangsanya. Aulia teringat sebuah jimat yang diberikan neneknya, terbuat dari daun sirih dan kembang 7 rupa, yang dibungkus bersama dengan Al-Quran kecil yang disimpan di lemari pakaian. Meski ketakutan mencekam dirinya, ia tahu bahwa hanya dengan keberanian dan jimat itu ia bisa melawan teror yang mengancamnya. Dengan nekat, Aulia merangkak menuju lemari. Setiap gerakannya terasa berat, seolah-olah ketakutan dan kehadiran makhluk-makhluk mengerikan itu menahan langkahnya. Pintu lemari yang kayunya sudah tua dan rapuh itu berderit ketika ia membukanya. Tangannya yang gemetar meraba-raba dalam laci, mencari jimat yang pernah diselipkan neneknya di antara pakaian. Dalam sekejap, ia menemukan jimat itu. Bungkusannya sederhana namun terasa begitu sakral di tangannya. Daun sirih dan kembang 7 rupa terbungkus rapi dan Al-Quran kecil. Ia menggenggam jimat itu erat-erat, merasakan sedikit keberanian yang mulai tumbuh dalam dirinya. Dengan jimat di tangan, Aulia mulai berdoa lebih kencang lagi. Suaranya penuh keputusasaan namun syarat dengan harapan. Ia membaca doa-doa yang diajarkan neneknya, berharap kekuatan suci dari ayat-ayat itu bisa melindunginya. Seiring dengan doa-doanya, Aulia merasakan perubahan di sekitarnya. Cahaya lilin yang bergetar tampak lebih terang, dan hawa dingin yang sebelumnya menyelubungi ruangan mulai memudar. Kuyang yang melayang di depan pintu tiba-tiba tersentak mundur, matanya yang merah menyala tampak berkilat ketakutan. Sosok mengerikan itu mengeluarkan suara desisan keras, seperti ular yang tersakiti, dan perlahan mulai mundur menjauh dari jimat yang dipegang Aulia. Di luar jendela, Wewi Gombel yang menakutkan terlihat gemetar. Wajahnya yang biasanya penuh dengan kebencian dan kebengisan kini terlihat penuh ketakutan. Ia berusaha menggapai Aulia dengan jemarinya yang panjang dan kurus, namun setiap kali jimat itu diangkat lebih tinggi, Wewi Gombel terhentak mundur dengan suara tawa seraknya yang berubah menjadi erangan putus asa. Kedua makhluk mengerikan itu tampak tak berdaya di hadapan kekuatan jimat. Kuyang melayang menjauh, matanya yang merah berkilat-kilat dalam ketakutan yang nyata. Sementara Wewi Gombel menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan suara desis yang semakin memudar. Perlahan-lahan, suara-suara itu mereda. Ketukan di jendela berhenti, pintu kamar tidak lagi berderak. Aulia membuka matanya, lilin yang tadi jatuh kembali menyala dengan sendirinya, menerangi ruangan. Tidak lama setelah Aulia menggenggam jimat dengan erat dan melantunkan doa-doanya, sebuah suara azan yang lembut mulai terdengar di kejauhan. Suara azan awal itu berkumandang dari masjid terdekat, menyebar melalui udara pagi yang dingin, membawa serta keheningan yang perlahan menggantikan teror yang merajalela. Suara azan yang melantun dengan lembut seolah-olah mengusir kegelapan malam dan menyapu teror yang telah mengancamnya. Setiap lantunan azan membangkitkan rasa ketenangan, menandakan bahwa waktu subuh semakin dekat. Aulia, yang masih berada di sudut kamarnya, merasa napasnya mulai kembali teratur, meski tubuhnya masih gemetar oleh ketegangan. Meskipun teror yang mengerikan dari makhluk-makhluk menyeramkan itu telah mereda, suasana di kamar tetap terasa tegang. Cahaya lilin yang bergetar menciptakan bayangan-bayangan lembut di dinding, namun tidak lagi menambah rasa takut. Suara azan yang semakin jelas membuat Aulia merasa seolah-olah kehadiran makhluk-makhluk mengerikan itu mulai menghilang, perlahan-lahan. Satu persatu, udara dingin yang menyelimuti ruangan mulai terasa lebih hangat.
Aulia merasakan suasana menjadi lebih damai, meskipun ketegangan masih tersisa dalam dirinya. Ia melihat keluar jendela, melihat langit yang mulai memerah oleh cahaya fajar, tanda bahwa malam yang mencekam akan segera berakhir. Sejak malam itu, Aulia selalu membawa jimat pemberian neneknya kemanapun ia pergi. Namun, Aulia tak akan pernah melupakan malam mengerikan itu, malam di mana ia bertemu dengan teror kuyang, Wewi Gombel, dan kuntilanak yang mencoba mengambil nyawanya dan bayinya yang belum lahir. Terima kasih telah mendengarkan cerita, Kengerian Ibu Hamil Tua, Teror Malam Kuntilanak, Kuyang, dan Wewi Gombel di Rumah Tua, bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap kesendirian malam yang sepi, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.